Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Sherly. Dengan NIM yang tertera pada layar, saya adalah mahasiswi jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Baiklah, materi yang akan saya bahas itu tentang perhitungan frekuensi dan panjang gelombang suara. Frekuensi yaitu adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan waktu yang diberikan. Untuk menghitung frekuensi, seseorang menetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan ini dengan panjang jarak waktu. Pada sistem satuan internasional, hasil perhitungan ini dinyatakan dalam satuan Hertz atau Hz. Kemudian menurut Prasetya et al. 2017 dari pakar fisika Jerman Heinrich Rudolf Hertz yang menemukan fenomena ini pertama kali. Jadi frekuensi sebesar 1 Hertz ini menyatakan peristiwa yang terjadi 1 kali per detik. Untuk frekuensi sendiri dilambangkan dengan huruf V kecil. Untuk panjang gelombang suara sendiri, itu merupakan jarak dari satu gelombang suara, biasa dilambangkan dengan lambda. Jika kita lihat di layar, seperti itu tanda lambda. Kemudian untuk kecepatan suara dalam air. Jadi menurut Bada et al. 2017, kecepatan suara di dalam air ini merupakan salah satu variabel penentu untuk transmisi suara di dalam air. Dalam hubungan frekuensi dengan panjang gelombang ini memiliki hubungan yang terbalik dengan frekuensi dan panjang gelombang, di mana semakin besar frekuensi sumber bunyi, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin pendek. Untuk hubungan kecepatan suara dengan suhu, salinitas, dan tekanan. Nah, menurut Sasmito et al. 2018, kecepatan suara ini dipengaruhi oleh beberapa komponen. Ada 3 komponen. Yang pertama itu salinitas atau conductivity, temperatur, dan kedalaman atau tekanan. Nah, untuk hubungan kecepatan suara yang pertama yaitu dengan suhu. Jadi jadi bisa kita lihat pada grafik di samping, kecepatan suara berkurang seiring bertambahnya kedalaman pada lapisan dingin dan lapisan termohalin. Selain itu, pada lapisan termohalin yang mengalami penurunan suhu drastis atau kolom air yang tidak stabil, sehingga menyebabkan kecepatan suara ini paling kecil. Nah, tetapi ketika memasuki lapisan dingin, temperatur ini semakin menurun seakan kecepatan suara meningkat. Hal tersebut yang menyebabkan pengaruh kedalaman atau tekanan ini lebih mendominasi, sehingga temperatur tidak terlalu berpengaruh pada lapisan ini. Kemudian untuk hubungan kecepatan suara dengan salinitas, itu apabila salinitas meningkat, kecepatan suara juga meningkat. Nah, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena kompresibilitas berkurang dan densitas meningkat. Tetapi efek terbesar lebih dipengaruhi oleh hubungan salinitas dan kompresibilitas. Kemudian untuk hubungan kecepatan suara dengan tekanan, jadi tekanan dapat dilihat dari kedalaman yang berbanding lurus, sehingga pengaruh tekanan terhadap kecepatan suara itu tergantung pada zona atau lapisan, yaitu pada lapisan dingin, kecepatan suara meningkat seiring tekanan meningkat. Lapisan termohalin lebih didominasi oleh suhu, karena kondisi kolam air yang tidak stabil, dan lapisan depth layer ini dengan tekanan yang meningkat, jadi menyebabkan kecepatan suara juga meningkat. Kemudian untuk rumus
di sini ada C sama dengan lambda dikali F. Nah, ini dikali V Mas. Jadi lambda di sini adalah gelombang suara dan V di sini adalah frekuensi. Untuk contoh, yang pertama tentukan panjang gelombang jika frekuensi yang dipancarkan itu 10 kHz dan kecepatan suara dalam air itu 1544,90925 meter per sekon. Untuk penyelesaiannya kita masukkan rumus, kemudian yang diketahui adalah kecepatan suara dalam air. Jadi untuk penyelesaiannya adalah lambda sama dengan kecepatan suara dalam air dibagi dengan frekuensi, sehingga didapat 0,154490625 meter. Jadi yang diketahui di sini adalah 10 kHz, maka akan diubah jadi Hz menjadi 10.000 Hz. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan waktu yang diberikan. Yang kedua, panjang gelombang adalah jarak dari satu gelombang suara, biasanya dilambangkan dengan lambda. Kemudian yang ketiga, kecepatan suara di dalam air merupakan salah satu variabel penentu untuk transmisi suara di bawah air. Untuk kesimpulan yang keempat, frekuensi ini memiliki hubungan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu kecepatan suara dipengaruhi oleh beberapa komponen salinitas, temperatur, dan juga kedalaman atau tekanan. Baiklah, ini beberapa daftar pustaka yang saya ambil. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.